Satria tiba di Bandung dengan hati yang penuh kebingungan dan keraguan. Setelah meninggalkan desa Kencana, dia membawa luka batin yang dalam, tidak hanya karena kehilangan rumah dan nenek Asri, tapi juga karena pengkhianatan yang mungkin datang dari sahabatnya, Niko. Kota Kembang, dengan suasana dinginnya dan keramaian yang berbeda, memberinya tempat untuk sementara waktu melarikan diri dari masalah yang mengejarnya. Malam itu, saat dia berjalan melewati jalanan sepi di pinggiran kota Bandung, dia mendengar suara tawa riang dari sekumpulan siswa dan siswi yang baru pulang sekolah. Meski lelah dan penuh dengan pikirannya sendiri, Satria menghentikan langkahnya ketika melihat segerombolan gangster yang mendadak muncul dari kegelapan, mengintimidasi anak-anak tersebut. Mereka memalak para siswa laki-laki, sementara beberapa dari mereka mendekati siswi dengan niat buruk. Satria, dengan insting seorang petarung, segera bersiap untuk melangkah maju. Namun, sebelum dia sempat melakukan apapun, seseorang mendahuluinya. Seorang wanita dengan rambut merah menyala, mengenakan tank top ketat dan celana jeans biru muda, tiba-tiba muncul dari kegelapan seperti bayangan. Tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang para gangster dengan gerakan cepat dan mematikan. Pukulan dan tendangan dilancarkannya dengan sangat terampil, membuat para gangster terjatuh satu persatu. Mata Satria terbelalak, bukan karena dia tidak terbiasa melihat kekerasan, tapi karena keahlian wanita itu dalam bertarung. Gerakannya sangat terlatih, penuh kekuatan, tapi juga elegan. Tak butuh waktu lama bagi wanita misterius itu untuk menundukkan seluruh gangster. Setelah itu, dia menatap sekilas ke arah para siswa dan siswi yang ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik hendak pergi. Namun, sebelum wanita itu bisa melangkah lebih jauh, wanita itu sempat melihat Satria yang dari tadi melihat dia bertarung dengan para gangster. Wanita misterius itu pun menghampiri Satria, namun Satria dengan tatapannya dingin mencoba menghindar dari wanita itu. Namun, ketika wanita itu hendak berlari mengikuti Satria, Satria terlebih dahulu melangkah jauh. Sehingga wanita itu berteriak dan memperkenalkan dirinya kepada Satria, yaitu Reina. Keesokan harinya, udara pagi di Bandung begitu sejuk ketika Satria memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Hawa sejuk kota Kembang sedikit memberi ketenangan pada pikirannya yang masih terus dibayangi masa lalu. Suasana kota Bandung yang berbeda dari desa Kencana menawarkan kedamaian sesaat, namun Satria tahu bahwa masalah dan masa lalunya takkan hilang begitu saja. Satria lebih memilih berbaur dengan keramaian, meskipun sikapnya tetap dingin dan penuh kehati-hatian. Dia tak ingin terlalu menonjolkan diri. Penampilan kasualnya, dengan jaket hitam dan celana jeans, cukup membuatnya terlihat seperti orang biasa di tengah lautan manusia yang lalu lalang. Namun, siapa sangka di tengah keramaian itu, takdir mempertemukannya kembali dengan Reina. Di sudut sebuah jalan kecil, di depan sebuah kafe dengan hiasan lampu-lampu klasik, Reina berdiri. Kali ini, rambut merahnya tergerai bebas dan dia mengenakan jaket kulit hitam, membuatnya tampak lebih berkarisma. Matanya menatap lurus ke arah Satria, seolah-olah dia sudah menunggu pria itu. Meskipun ada kejutan sesaat di mata Satria, dia dengan cepat menguasai dirinya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap dinginnya kembali muncul, sama seperti ketika dia berada di desa Kencana. Kenapa selalu menghindar? Suara Reina tiba-tiba terdengar dari belakang Satria, nadanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Satria berhenti sejenak, tapi dia tidak menoleh. Aku tidak punya urusan denganmu, katanya datar, melanjutkan langkahnya. Namun, Reina tidak semudah itu membiarkannya pergi. Dia mengejar Satria dan berdiri tepat di hadapannya, menghalangi jalannya. Kamu berbeda, katanya dengan tatapan serius, meneliti wajah Satria dengan penuh perhatian. Kamu bukan seperti kebanyakan pria yang kukenal di kota ini. Satria menatap mata Reina dengan dingin, tidak ingin membuka dirinya lebih jauh. Aku hanya seorang pria yang mencari tempat untuk tenang. Itu saja. Reina tersenyum tipis, seolah tidak terpengaruh oleh sikap dingin Satria. Lalu kenapa kamu datang ke kota ini? Bandung bukan tempat yang tenang, terutama bagi orang-orang sepertimu. Satria mendengus kecil. Kamu tak tahu apa-apa tentang aku. Tapi aku bisa merasakannya, jawab Reina dengan penuh percaya diri. Kamu juga seorang petarung, kan? Seperti aku. Hanya saja kamu berusaha menjauh dari dunia itu, bukan? Satria terdiam. Dia tidak ingin terlibat dalam percakapan ini, tetapi entah bagaimana kata-kata Reina seolah-olah bisa menembus benteng yang dia bangun di sekeliling dirinya.
Petarung, gumam Satria akhirnya. Mungkin, tapi itu masa lalu. Reina menatap Satria lebih lama, seolah-olah mencoba menggali lebih dalam tentang siapa dia sebenarnya. Tak ada yang bisa benar-benar lari dari masa lalu, Satria. Kamu tahu itu. Tanpa menunggu jawaban, Reina berbalik dan mulai berjalan pergi. Namun sebelum dia benar-benar meninggalkan Satria, dia menoleh dan berkata, "Aku akan berada di tempat yang sama malam ini, kalau kamu berubah pikiran." Satria menatap punggung Reina yang semakin menjauh, merasa bahwa pertemuan ini membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa sebenarnya Reina? Bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak tentang Satria, padahal mereka baru bertemu?